Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dalfa Farisi dari mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, Departemen Pendidikan Teknik Sipil (DPTS) dan jurusan Pendidikan Teknik Bangunan PTBA kelas A. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas UTS, yaitu mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Dr. Cucu Surahman. Di sini saya akan membahas tentang bab 12, yaitu mengenai akhlak. Sebelumnya saya akan melakukan pembukaan dulu dan membacakan beberapa ayat Quran agar lebih afdal ke depannya. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi azma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin, nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka menghambakan diri kepada Allah dan menuntut ilmu. Juga salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang dahiliyah menuju masa peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan kemajuan, ilmu pengetahuan, dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita termasuk hambanya yang taat yang berhak mendapatkan syafaatnya di akhirat. Sebelum masuk ke materi yang akan saya bahas mengenai bab akhlak sebagai aspek moral ajaran Islam, alangkah lebih baiknya kita membacakan satu surat, yaitu surat Al-Fajr ayat 1 sampai ayat 30, yang dimana akan dibacakan oleh saya langsung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin ash wasyaf'i wal watr wal laili idza yas hal fi zalika qasamul lizihiz alam taro kaifa ala rabbuka bi'ad irama zatil imad allati lam yuhlaq misluha fil bilad wa samudal lazina jabus sahra bil wad wa fir'auna zil autad allazina tagaw fil bilad fa aktsaruhu fihal fasad fasabda alaihim rabbuka sawta azab inna rabbaka labil mirsad fa ammal insanu iza mabtalahu rabbu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma iza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan kalla bal tukrimunal yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin wa taquluna turasa aqlal lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma kalla iza dukkatil ardu dakkan dakka wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa waji'a yawma idzin bi jahannama yawma idzin yatazakkarul insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fa yawma idzin la yu'adzibu azabahu ahad wala yusiku wasaqahu ahad ya ayyuhal nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhulu fi ibadi wadkhulu jannati. Shadaqallahul azim. Setelah membaca Quran tadi, selanjutnya kita langsung masuk ke materi, yaitu bab 12, yaitu mengenai akhlak, aspek moral ajaran Islam. Tujuan pembelajaran di bab ini yaitu yang pertama adalah 1. Memahami makna akhlak sebagai bentuk moralitas Islami. 2. Memahami bahwa esensi dan hakikat beragama adalah membangun dan meningkatkan moralitas diri.
Ketiga, merujuk perilaku akhlaki hanya pada ajaran Allah dan Rasul-Nya. 4. Mengetahui tujuan pendidikan akhlak untuk mencapai martabat insan kamil. 5. Mengetahui tahap-tahap riyadhah untuk mencapai martabat insan kamil. 6. Memahami secara benar tentang tasawuf sebagai konsep hidup akhlaki. Di sini saya telah membuat PowerPoint-nya yang nanti bisa saudara-saudara lihat dan teman-teman tonton. Saya telah merangkum ke poin-poin yang pentingnya yang nanti akan saya jelaskan di PowerPoint tersebut. Yang pertama adalah mengenai persoalan baik, buruk, dan benar. Perlunya norma dan standar moral. Dalam kehidupan sehari-hari, kita memberi penilaian terhadap berbagai perilaku orang, juga perilaku sendiri, bahwa perbuatan ini baik, perbuatan itu buruk, tindakan ini benar atau tindakan itu salah. Apakah baik itu, apakah buruk itu, dan apakah kita mengukur bahwa perbuatan yang ini baik dan perbuatan itu buruk, padahal sering kali kita baik buruknya sesuatu itu didasarkan pada perasaan dan ukuran-ukuran yang kita tetapkan sendiri, bahkan sering didasarkan pada kepentingan dan tujuan-tujuan yang kita kehendaki sendiri. Selanjutnya, agama Islam sebagai rujukan baik buruk dan benar salahnya moral. Dalam psikologi, agama diungkapkan bahwa fenomena konvensi agama hanya terjadi pada segelintir manusia. Amat sulit bagi sang anak untuk berbeda agama, mazhab, dan keyakinan dengan orang tuanya. Di sini dijelaskan dalam surat Al-Baqarah, ditegaskan bahwa manusia tidak bisa menentukan baik dan buruk dan benar dan salahnya. Yang berbunyi, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui yang baik dan yang buruk. Surat Al-Baqarah ayat 216. Selanjutnya, mengapa manusia tidak bisa membedakan baik, buruk, atau benar, salah? Pertama, iblis bersumpah akan menciptakan pandangan yang baik kepada manusia, padahal buruk, karena tidak sejalan dengan kehendak Allah yang ada di Al-Quran surat Al-Hijr, surat ke-15 ayat 39-40. Iblis berkata, "Ya Tuhan, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka manusia memandang baik perbuatan yang tidak sejalan dengan kehendak-Mu di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka manusia dan mengikuti jejak iblis, kecuali hamba-hamba Engkau yang muklis di antara mereka." Selanjutnya, kedua, ayat ini menegaskan bahwa iblis selalu menciptakan pandangan yang baik pada manusia, padahal menurut Allah itu buruk atau salah. Sedangkan syaitan itu merupakan musuh yang nyata, bukan musuh yang samar-samar bagi manusia. Ada di surat Quran Al-Baqarah ayat 208 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara totalitas, tidak sepotong-potong, dan janganlah kamu turuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu." Selanjutnya masuk ke pembahasan di poin ketiga, manusia selain memiliki musuh eksternal, iblis berkata bala tentaranya syaitan jin dan syaitan manusia juga memiliki musuh internal, yaitu nafsu yang selalu mendorong buruk. Ada di ini pembahasan ini dibahas Quran surat Al-Imran ayat 14. Poin keempat, karena memiliki kepercayaan yang keliru, maka kebanyakan manusia sangat menyesal pada kematiannya. Norma kehidupan. Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah untuk memberi petunjuk kepada manusia jalan mana yang harus ditempuh dalam meneliti dan menata kehidupan. Norma-norma kehidupan yang ditetapkan oleh Islam tersebut karena datang dari Allah bersifat sakral, absolut, imperatif, akurat, dan universal, dan memiliki makna ukhrawi. 2. Akhlak, misi dan tujuan utama agama Islam. Perubahan merupakan tujuan dari inti setiap diutusnya Rasul di tengah-tengah suatu umat. Oleh karena itu, nabi-nabi dan rasul-rasul pilihan Allah itu adalah orang yang memiliki akhlak yang terpuji dan moralitas yang tinggi, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat yang dalam satu ayat yang artinya, "Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat." Yang ketiga, cakupan, sumber, dan model akhlak Islami. Akhlak sebagai ajaran tentang moral dalam Islam mencakup dimensi yang luas. Ini adalah cakupan dan lingkup ajaran akhlak, ya, termasuk pada dirinya sendiri dan kepada Allah sebagai Tuhannya. Oleh karena itu, norma-norma yang Islami melingkupi akhlak terhadap Allah, akhlak pada diri sendiri, akhlak terhadap sesama manusia, akhlak terhadap lingkungan dan alam. Selanjutnya di poin B, sumber akhlak Islami. Ukuran-ukuran
normatif yang tercakup dalam ajaran akhlak Islam tersebut bersumber dari Al-Qur'an yang merupakan firman Allah Subhanahu wa taala. As-Sunnah pun merupakan sebuah ketetapan yang harus diikuti dan petunjuk yang harus ditaati. Karena As-Sunnah lahir atas dasar wahyu dari Allah. Ada di ayat tersebut yang berarti tiadalah ia berkata dari hawa nafsunya, apa yang ia katakan semata-mata dari wahyu yang ia terima. Quran surat Al-Najm ayat 3. Yang poin C adalah membahas tentang pendidikan akhlak mulia. 1. Upaya mencapai martabat manusia sempurna, insan kamil. Pendidikan akhlak tidak bisa dipisah dari pendidikan manusia seutuhnya. Pendidikan akhlak justru diarahkan untuk mencapai manusia seutuhnya, atau dalam Islam untuk mencapai martabat insan kamil, manusia sempurna. Untuk mencapai martabat insan kamil, maka manusia yang sudah berwujud jiwa raga haruslah mengalami proses taroki, menaik menuju Tuhan dengan menundukkan nafsu dan syahwat sekurang-kurangnya telah mencapai tangga nafsu mutmainnah, sebagaimana firman Allah yang di ayat tersebut dengan arti, wahai jiwa yang tenang, nafsu mutmainnah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho, nafsu rodiyah, lagi diridhoinya, nafsu mardiyah, maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Quran surat Al-Fajr ayat 27-30. Kedua, ada riyadhah atau latihan batin sebagai proses menuju insan kamil. Ada 7 karakter inti sebagai dasar beragama yang perlu dipersonalisasikan melalui riyadhah. Ini yang pertama adalah tahap 1, taubat, sadar akan dosa yang diperbuat pada dirinya. 2. Tahap 2, zuhud, mempunyai kepedulian yang tinggi. Tahap 3, qanaah, yaitu menerima pemberian Tuhan dengan senang hati. Tahap 4, tawakal, menyerahkan segala urusan kepada Allah. Tahap 5, uzlah, menyendiri di tengah hirupnya kehidupan. Tahap 6, mulazimatu al-zikr, melakukan zikir kepada Allah, mengagungkan zikir kepada Allah. Tahap 7, sabar, selalu sadar dan rela memaksa jiwa raganya. Dan lanjut ke materi selanjutnya, itu mengenai tasawuf, ekspresi batin akhlak Islami. 1. Tujuan dan sumber tasawuf. Tujuan dari tasawuf adalah cabang ilmu keislaman yang lebih menekankan pada tujuan pembersihan diri melalui penerapan ajaran-ajaran akhlak. Tujuan dari tasawuf adalah keinginan kuat untuk merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sumber-sumber ajaran tasawuf. Ajaran-ajaran tasawuf mengambil sumber dari, pertama, ayat-ayat suci Al-Qur'an, kedua, peri kehidupan, perilaku dan perkataan, ketiga, peri kehidupan para sahabat. Selanjutnya, perkembangan ilmu tasawuf. Pada zaman Rasulullah SAW, sebutan dan istilah tasawuf tidak dikenal, meskipun pelaksanaan konsep-konsep tersebut dalam realitas kehidupan tampak pada sebagian mereka. Demikian pula pada para tabi'in yang hidup sezaman dengan para sahabat sejak abad ke-8 Hijriah, ilmu tasawuf tidak berkembang lagi dan tarekat-tarekat baru pun tak muncul lagi. Para penempuh ilmu tasawuf hanya memanfaatkan ajaran-ajaran tarekat yang masih ada yang berupa peninggalan masa lampau. Di poin ketiga, beberapa konsep dalam tasawuf. A. Maqamat didefinisikan sebagai makamul abdi baina yadai robbihi fima yakuma fihi ibadi mujahadati wa riyalati, posisi hamba di sisi Tuhannya yang termasuk ke dalam maqamat itu antara lain adalah 1. Taubah, proses penjauhan diri dari dosa-dosa. 2. Zuhud, penjauhan diri dari kesenangan duniawi. 3. Waro, penjauhan diri dari hal-hal yang dilarang. 4. Fakor, tidak menuntut lebih. 5. Sabar, tahan uji dalam segala urusan. 6. Ridho, rela atas segala keputusan Allah. Dan 7 adalah tawakal, penyerahan hasil usaha. Selanjutnya, ahwal didefinisikan sebagai keadaan hati yang diperoleh dan dirasakan selama menjalani makomat dalam tasawuf. Yang termasuk ke dalam ahwal ini diantaranya adalah muraqabah, rasa kedekatan, muhabbah, rasa kecintaan, khauf, rasa takut dan khawatir, raja, rasa penuh harapan, syauq, rasa kerinduan, 6. Insan, rasa kelembutan, 7. Tumaninah, rasa ketentraman dan ketenangan jiwa, 8. Musyahadah, rasa penyiksaan, dan 9 terakhir yaitu adalah yakin, rasa kepastian. Demikian materi yang dapat saya sampaikan mengenai bab 12 tentang aspek moral ajaran Islam. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian pemaparan materi agama yang dapat saya sampaikan.
Pada kesempatan ini semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang Maha benar, dan yang salah, hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi. Sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, hilaf dan dosa. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di pertemuan penjelasan berikutnya.